Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Semua sehat kan? Ya, Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh pada pagi hari ini. Tetap semangat ya anak-anak, karena tanpa semangat kalian tidak mungkin akan bisa sukses. Yuk kita mulai dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu disiapkan bukunya, disiapkan buku paketnya, alat tulisnya, supaya nanti kalian bisa mencatat, merangkum materi yang diberikan pada pagi hari ini. Kita belajar pada pagi hari ini adalah mengenai SPLDV lanjutan. Kemarin sudah saya terangkan awal daripada sistem persamaan linear dua variabel ini merupakan lanjutannya, dan materi sudah saya share di LMS pada minggu kemarin. Jadi pada pagi hari ini saya hanya nge-share videonya. Semoga anak-anak sudah paham dengan materi yang saya berikan di LMS kemarin. Ya, mari kita mulai ya. Kita merupakan lanjutannya. Ya. Masih bab 4 yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV lanjutan. Untuk materi matematika kelas 8. Kita mulai dengan persamaan yang ekuivalen. Ini mengulang ya. Mengulang pada materi yang terdahulu. Contoh soalnya, diketahui persamaan 2x tambah y sama dengan 5. Manakah persamaan di bawah ini yang ekuivalen dengan persamaan di atas? Jawabnya boleh lebih dari satu, yaitu yang pertama y sama dengan 5 dikurangi 2x. Kemudian yang B, y sama dengan negatif 2x tambah 5. Yang C, 2x sama dengan 5 dikurangi y. Yang D, x sama dengan setengah dalam kurung negatif y tambah 5. Dan selanjutnya sampai dengan C. Nah, sekarang kita cari persamaan yang ekuivalen dari di atas, yaitu jawabannya adalah A, y sama dengan 5 dikurangi 2x. Kemudian B, y sama dengan negatif 2x tambah 5. Masih ada lagi yaitu yang C, 2x sama dengan 5 dikurangi y. Dan D, setengah dalam kurung negatif y tambah 5. Ini sudah kita pelajari di kelas 7 kemarin ya. Lanjut. Ya, sekarang pengertian sistem persamaan. Contohnya, seorang siswa membeli 2 buku dan 1 pensil dengan harga seluruhnya Rp6.000. Pada hari dan toko yang sama, teman sekelasnya juga membeli 3 buku dan 2 pensil yang sama dengan harga semuanya Rp9.600. Tentukan harga 1 buku, kemudian tentukan juga harga 1 pensil. Kalau soal seperti ini, maka kita harus mengubah dulu buku dan pensil dengan variabel. Ya, jawabannya nanti harga 1 buku itu 2.400 dan harga 1 pensil 1.200. Kita lihat pembahasannya. Ya, kita lihat pembahasan di sini. Dalam matematika ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan. Itu metodenya ada 3, yaitu 1 metode grafik, 2 metode substitusi, 3 metode eliminasi. Dari soal di atas, berikut kita bahas masing-masing dari metode di atas. Yuk perhatikan. Ya, dengan metode grafik dulu. Kalau harga 2 buku dan 1 pensil itu 6.000 dan harga 3 buku serta 2 pensil 9.600, tentukan harga 1 buku dan 1 pensil. Kalau dengan metode grafik tentunya kita kembali pada bidang koordinat ya. Penyelesaiannya kita misalkan harga buku itu X dan harga pensil adalah Y. Sehingga kalau di sini ada 2 buku dan 1 pensil, berarti 2x tambah y sama dengan 6.000 atau 2x tambah 1y sama dengan 6.000. Dan yang 3 buku dan 2 pensil 9.600
itu adalah 3X tambah 2Y sama dengan 9.600. Dari penyelesaian tersebut, kita bisa mendapatkan jika X-nya 0, jadi X-nya diganti 0, maka 2X itu ya 0, 2 kali 0 kan 0, tambah 1Y sama dengan 6.000, maka Y-nya 6.000, sehingga diperoleh titik 0,6.000. Ya. Kemudian, jika Y-nya yang 0, kalau Y-nya 0 berarti 2X tambah 0 sama dengan 6.000. Jadi 2X sama dengan 6.000, maka X-nya 3.000. Sehingga diperoleh titik 3.000,0. Sekarang yang kedua, yang 3X tambah 2Y, yang 3 buku dan 2 pensil, 9.600. Kita misalkan X-nya 0. Berarti 3 kali 0, 0, sehingga 2Y 9.600, maka Y-nya 4.800. Ya, jadi 9.600 dibagi 2. Sehingga diperoleh titik 0,4800 karena X-nya 0, Y-nya 4.800. Sehingga jika Y-nya 3.000, kita gantinya 3.000. Berarti 3X tambah 2 kali 3.000 berarti 6.000 kan? Berarti 3X tambah 6.000 sama dengan 9.600. Sehingga X-nya 3X sama dengan berapa? Ya, 6.600. Maka X-nya ketemu 1.200. Sehingga diperoleh titiknya 1.200,3000. Itu untuk X dan untuk Y-nya, maka kita peroleh grafiknya seperti ini. Nah, grafik yang mendatar itu berisikan sumbu X, dan grafik yang tegak itu berisikan sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya yang tegak. Kemudian titiknya di mana? Titiknya 0,6000. Berarti X-nya 0, Y-nya 6000. Nah, di sini 0,6000. Dihubungkan dengan titik 3.000,0. Di mana 3.000,0? Di sini. Nah, 3.000,0 kemudian kita buat garis lurus. Buat garis lurus. Ya, garis lurus itu. Kemudian satunya lagi titik 0,4800. 4.800 di sini. Kemudian 1.200,3000. 1.200 itu X-nya, kemudian dihubungkan dengan 3.000. Nah, itu titiknya. Kemudian kita hubungkan gambarnya yang garis merah itu. Nah, maka diperoleh di sini perpotongan 2. Perpotongan 2 titik itu di sini, yaitu pada titik 2.400,1200. Sehingga X-nya tadi apa? X-nya buku, berarti harga satu buku 2.400 dan harga satu pensil 1.200. Begitu ya anak-anak penjelasannya. Paham kan? Ya, kita lanjutkan. Ya, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Dengan metode grafik tentukan penyelesaian dari X tambah sama dengan 4 dan X kurangi sama dengan 1. Penyelesaiannya, jika X-nya 0, maka Y-nya ketemunya 4. Ya. Sehingga titiknya X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Kemudian, jika Y-nya 0, X-nya 4 juga, maka titiknya 4,0. Ya. Kemudian yang satu, jika X kurangi sama dengan 1, jika X-nya 1, maka Y-nya 1 dikurangi Y sama dengan 1, Y-nya berapa itu? 0, Y-nya 0, maka titiknya 1,0. Kemudian jika X-nya itu 6, maka 6 kurangi sama dengan 1, Y-nya 5. Sehingga diperoleh gambarnya di sini 0,4, 4,0 dihubungkan dengan penggaris, ya.
garis, ya. Kemudian titiknya satu lagi yaitu 1,0 dan 0,1 dan 6,5 ya, dan 6,5 dihubungkan dengan penggaris garis juga. Nah, itu perpotongannya pada titik 2,5, 1,5, sehingga penyelesaiannya X-nya 2,5, Y-nya 1,5. Itu adalah penyelesaian dengan metode grafik dari sistem persamaan linear tersebut. Dinamakan sistem karena terdiri dari dua persamaan linear. Kita teruskan. Yang contoh yang B yaitu 2X tambah Y sama dengan 6, Y sama dengan 4X. Ya, kita masukkan Y-nya kita ganti. Jika X-nya 0, maka Y-nya ketemunya 6. Ya, titiknya 0,6. Sekarang jika Y-nya 0, maka 2X tambah 0 sama dengan 6, X-nya 2X sama dengan 6, X-nya 3. Maka titiknya 3,0. Dari dua titik ini dihubungkan dengan penggaris sehingga membentuk garis lurus. Sekarang kita masukkan yang Y sama dengan 4X. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 0. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 4. Sehingga melalui titik 1,4. Nah, dari titik-titik tadi kita buat garis lurus ya. Kita buat garis lurus pada bidang koordinat yang memas sumbu X dan sumbu Y, yaitu titik 0,6 di sini dan 3,0, kemudian di garis. Nah, itu adalah garis 2X tambah Y sama dengan 6. Kemudian satu lagi titik 0,0 di sini dan 1,4 dihubungkan penggaris ya di garis lurus. Perpotongan kedua garis itulah yang dinamakan dengan penyelesaiannya, yaitu pada titik 1,4. Sehingga 1,4 merupakan penyelesaian atau penyelesaian dari sistem persamaan linear 2X tambah Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 4X. Paham ya? Ya, kita lanjutkan. Karena dengan metode substitusi. Contohnya, ya, masih yang tadi ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X tambah Y sama dengan 6 dan Y sama dengan 4X. Ini sudah merupakan sistem persamaan linear karena sudah ada dua persamaan linearnya. Karena kita selesaikan, penyelesaian substitusi adalah mengganti. Jadi Y sama dengan 4X digantikan ke 2X tambah Y sama dengan 6. Ini maksudnya 2 ini ya. Jadi Y-nya diganti dengan 4X. Sehingga persamaan 2X tambah Y sama dengan 6, Y-nya diganti 4X berarti 2X tambah 4X. Ini 2X tambah 4X sama dengan 6. 6X sama dengan 6, maka X-nya ketemunya 1. Karena kita cari Y-nya. Kalau Y sama dengan 4X berarti Y-nya sama dengan 4 kali 1. Y-nya sama dengan 4. Maka penyelesaiannya X-nya 1, Y-nya 4. Ya, lanjut. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian atau HP. Dari yang A itu 3X tambah Y sama dengan 11. Kemudian X tambah Y sama dengan 7, kemudian yang B X tambah 2Y sama dengan negatif 2, X dikurangi Y sama dengan 10. Kita selesaikan penyelesaiannya. Ya, 3X tambah Y sama dengan 11. Kita pindahkan X-nya ke ruas kanan, ya. Ruas kanan sehingga menjadi negatif, maka Y-nya sama dengan 11 dikurangi 3X. Ini 3X-nya dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, jadi Y sama dengan 11 dikurangi 3X. Kemudian X tambah Y sama dengan 7, Y-nya ini diganti, Y-nya diganti dengan X dikurangi 11 dikurangi, jadi Y-nya ini diganti dengan 11 dikurangi 3X. Sehingga bentuk persamaan X tambah Y sekarang berubah menjadi
X tambah ini Y-nya 11 dikurangi 3X sama dengan 7. Nah, sekarang 3 dikurangi 3X sama dengan 7, 11-nya dipindah ke ruas kanan menjadi negatif. Maka ini X dikurangi 3X itu hasilnya adalah negatif 2X, 7 dikurangi 11 hasilnya negatif 4, sehingga X-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2, negatif bagi negatif positif. Hasilnya adalah X-nya 2. Sekarang kita cari Y-nya. Ya. X tambah Y sama dengan 7. X-nya diganti dengan 2. Maka 2 tambah Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 dikurangi 2. Y sama dengan 5. Sehingga penyelesaiannya X-nya 2, Y-nya 5. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu HP-nya yaitu 2,5, X-nya 2, Y-nya 5. Begitu anak-anak untuk mencari himpunan penyelesaian. Lanjut, sekarang contoh yang kedua yaitu X tambah 2Y sama dengan negatif 2. Kita ubah, Y-nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi negatif 2 dikurangi 2. Yang satu X dikurangi sama dengan 10, X-nya diganti dengan negatif 2 kurangi 2Y, ini X. Sama dengan 10, ini 2-nya kita geser ke ruas kanan. Sehingga menjadi negatif 3Y sama dengan 10 ditambah 2. Atau negatif Y sama dengan 12, Y sama dengan negatif berapa? 4. Y sama dengan negatif 4. Sekarang kita cari X-nya. X dikurangi Y sama dengan 10. Berarti X dikurangi negatif 4. Y-nya diganti negatif 4 sama dengan 10. Negatif-negatif adalah positif. Maka X ditambah 4 sama dengan 10. X sama dengan 10 dikurangi 4. X sama dengan 6. Ya, sehingga penyelesaiannya adalah X-nya ketemu 6, Y-nya ketemu negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya 6, negatif 4. Ya, kita lanjut dengan metode eliminasi. Contohnya, X tambah 2Y sama dengan negatif 2 dan X dikurangi Y sama dengan 10. Ya. X dikurangi 2 sama dengan negatif 2, X dikurangi sama dengan 10. Ya, kalau eliminasi itu maksudnya menghilangkan. Ya, menghilangkan. Jadi di sini kita hilangkan yang koefisiennya sama. Kita hilangkan yang koefisiennya sama apa? X. Jadi X-nya itu kita kurangi. Jadi kalau X dikurangi X itu kan habis. Ini X dikurangi X habis. Sehingga tinggal ini 2Y dikurangi negatif Y, berarti 2Y ditambah Y. Maka hasilnya 3Y, negatif 2 dikurangi 10, negatif 12. Y sama dengan negatif, 3Y sama dengan negatif 12, Y-nya negatif 4. Ya. Sekarang untuk mencari X-nya, kita masukkan Y-nya sama dengan negatif 4. Berarti 2 ditambah X ditambah 2 kali negatif 4 negatif 2. X ditambah negatif 8 negatif 2. Sehingga X-nya ketemu 6. Ya. Jadi X-nya itu ketemu 6. Kemudian Y-nya ketemu negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 6, negatif 4. Paham? Ya. Ya, contoh yang kedua. Dengan metode eliminasi selesaikan hasil persamaan berikut. Ya, ada 2 soal A dan B. Kita selesaikan yang A dulu. 3X tambah 2X tambah 3 sama dengan 9 dan 2X kurangi 3Y sama dengan 3. Ini yang sudah sama koefisiennya yang X, ya.
Udah sama koefisiennya. Oh, Y-nya juga udah sama. Y-nya juga sama. Kalau kita menghilangkan Y-nya ya tinggal Y-nya hilang di jumlah. Karena di situ plus 3Y, kemudian dikurangi 3Y. Berarti ini tinggal jumlah ini habis. Tinggal ini 2X tambah 3. 2X tambah 2X, 4X. 9 ditambah 3, 12. Maka 4X sama dengan 12. X sama dengan 12 bagi 4, X sama dengan 3. Sekarang kita cari Y-nya. Ya, masukkan ke sini. 2X tambah 3 sama dengan 9. X-nya 3 berarti 2 kali 3. Tambah 3 9. Maka 3 sama dengan 9 dipindah ruas ya. Ini hasilnya 6. Ini dipindah ruas sehingga 9 dikurangi 6. 3Y, 9 dikurangi 6, maka 3Y sama dengan 3, Y sama dengan 1, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 1, HP-nya 3,1. Ya, begitu anak-anak. Ya, ini soal yang B. 5X dikurangi 5 sama dengan negatif 8 dan 2X tambah sama dengan 28. Ya. Perhatikan di sini. Ya, kita ubah dulu dengan mengalihkan yang atas kali 1, yang bawah kali 5. Sehingga nanti Y-nya yang sama ini hasilnya. Menjadi X dikurangi 5Y sama dengan negatif 8, kemudian yang bawah karena kalikan 5 berubah menjadi 10X tambah 5Y, dari sini cuma dikalikan 5 ya, 10X tambah 5Y sama dengan 140 ini. Kemudian kita jumlahkan menjadi 11X sama dengan 132, kita jumlahkan. X-nya 132, maka 11X 132, X sama dengan 132 dibagi 11, X-nya 12. X-nya ketemu 12, kita cari Y-nya. Pakai 2X tambah Y sama dengan 28. 2X berarti 2 kali X. Berarti 2 kali 12. Tambah Y sama dengan 28. 24 tambah sama dengan 28, Y sama dengan 28 dikurangi 24. Y sama dengan 4, ketemu X-nya 12, Y-nya 4, maka himpunan penyelesaiannya 12,4. Ya, saya kira sekian dulu anak-anak penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kalian semua paham, dan jika masih belum paham, kalian bisa buka di buku paket, buka di YouTube atau mungkin media yang lain. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugasnya yang ada di kolom tugas pada Google Form. Ya, sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah, penghuni mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.